Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pernyataan awal, anggaplah apa yang saya sampaikan berikut ini sebagai sharing. Kita berbagi informasi dan tukar pikiran. Karena itu pemirsa, silakan jangan ragu untuk berkomentar, ya. Tuliskan di kolom komentar. Pemirsa yang baik hati, Anda dan saya, kita semua sudah sangat sering mendengar istilah hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan sesama manusia. Maksud hubungan dalam hal ini adalah tentunya hubungan baik, good relation, ya. Nah, topik ini termasuk ngeri-ngeri sedap, ya. Kenapa? Karena memang mudah untuk diucapkan. Wow, tetapi pada kenyataannya sulit sekali untuk diwujudkan atau dilaksanakan. Anda dan saya tentu tidak mau, ya, mendapat kehinaan di dunia apalagi di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Al-Imran ayat 112. Ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama syukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terjemahannya atau artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak, ya, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Oke. Nah, itu tadi ancamannya, dan dalam hal ini saya bermaksud menawarkan suatu pengertian atau pemahaman dan cara bersikap khusus ini terkait hablum minan nas, ya. Tetapi terlebih dahulu saya sampaikan protokol tetap, ya, protap atau aturan utama dalam menjalankan kedua hubungan ini. Dan sekaligus saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullahaladzim, karena sangat mungkin pendapat saya salah, ya. Baik, dalam konteks hablum minallah kita diberikan protap utama, ya, protokol tetap utama, yaitu satu, sembahlah hanya Allah saja. Jangan sekutukan Dia dengan siapapun, dengan apapun dan dengan alasan atau argumentasi apapun, ya. Yang kedua, ketika kamu melakukan kesalahan kecil atau besar, ya segeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang ketiga, mintalah selalu pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rezeki, apapun bentuknya, yang telah kamu terima, dengan cara menjaga dan memanfaatkannya dengan baik, ya. Nah, kemudian dalam konteks hablum minan nas, kita diberikan juga sejumlah protap, ya, protokol tetap yang utama. Yang pertama, ya, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan, hal yang bermanfaat, dan jangan bertolong-tolongan dalam keburukan, hal yang merugikan, ya.
Kemudian apalagi yang kedua, penuhilah janji dan kesepakatan di antara kamu. Ya. 3, jangan memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. 4, berlaku adillah terhadap dirimu, keluargamu, dan kepada orang lain. Ya. 5, janganlah berlaku sombong, merasa lebih ya di muka bumi ini. Dan 6, berbicaralah dengan perkataan yang benar dan jujur. Nah, itu dia. Semua poin-poin di atas disebutkan Allah ya dalam Al-Quran. Jika Anda sanggup dan sudah melaksanakan semua aturan utama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda insya Allah termasuk insan kamil, ya, manusia paripurna, pemilik kolbun salim, kolbu yang selamat, dan akan masuk surga tentunya nanti, ya. Oke. Nah, sekarang ayo bicara kenyataannya, ya. Hablum minan nas intinya adalah silaturahmi dan silaturahim. Silaturahmi meliputi hubungan keluarga inti, ya, saudara, dan semua kerabat yang masih ada hubungan darah. Ya. Silaturahim meliputi pihak-pihak yang lebih luas, yaitu termasuk teman, tetangga, rekan kerja yang tidak ada hubungan darah. Dan silaturahim katanya adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga barang siapa yang memutus silaturahmi. Maka orang-orang yang mau menyambung silaturahmi adalah sangat mulia. Ya, semua perintah dan anjuran dalam agama Islam adalah bagus sekali, ideal sekali. Tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa banyak hal yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan atau diwujudkan, ya. Faktanya banyak hubungan silaturahmi dan silaturahim yang putus, retak, pecah, atau setidaknya renggang, ya, lebih dari 3 hari, ya. Bahkan sudah bertahun-tahun. Seringkali penyebabnya sudah beberapa perkara, bukan hanya satu. Saling kait-mengait seperti benang kusut. Gak tahu lagi mana ujung mana pangkal. Dan masing-masing pihak ngotot, ya, merasa benar dan saling bertahan. Lalu bagaimana sikap Anda dan saya, ya, kita ketika terlibat dalam situasi tersebut? Sebelum menjawab, berikut saya sampaikan beberapa, ya, katakanlah kaidah utama, ya. 1, sifat, perilaku, dan pandangan orang berbeda-beda. Jangan pernah berharap semua orang cocok dengan Anda. 2, ada orang-orang jahat di sekitar Anda. Mereka punya penyakit hati dan mereka memang tidak baik dan tidak punya itikat baik. Ketiga, ada rukhsah, ya, keringanan atau katakanlah excuse, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Contoh, Allah benci pada perceraian. Tetapi boleh bercerai jika dengan alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Ya? Nah, selanjutnya 4, dalam menjalankan aturan Islam, Allah menyatakan dalam surat At-Taghabun, ya, ayat 16, potongan ayat di depannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu, ya. Nah, yang kelima, sebagaimana Allah menyuruh kita berlalu dan meninggalkan orang-orang yang bergunjing, ya, yang sedang bergunjing, maka kita sebaiknya menjauh, menjaga jarak dari orang-orang yang perilakunya buruk
demi keselamatan diri kita. Dan keenam, dalam diri siapa kebenaran sejati berada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Artinya, kebenaran sejati bisa berada di kelompok, bisa juga berada di perorangan, ya. Keburukan, ya, bisa berada di perorangan, bisa juga berada di kelompok. Itu tadi 6 poin, ya. Dengan demikian, pemirsa, saya berpendapat bahwa putusnya atau renggangnya silaturahmi dan silaturahim ya tidak otomatis membuat semua pihak yang terlibat masuk neraka. Akan tetap ada persidangan kelak di yaumil akhir yang akan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, sesuai dengan firman Allah ya, dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Ya, saya bacakan potongan ayatnya di akhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Shadaqallahul azim. Nah, jelas jugalah bahwa tidak semua memang perselisihan itu bisa diselesaikan di dunia ini. Maka dalam kesempatan ini saya ajak Anda untuk introspeksi diri dan berpikir serius ya, demi memastikan bahwa Anda adalah pihak yang benar berdasarkan akal logika dan fakta kejadian, bukan berdasarkan perasaan. Allah yang berkuasa membolak-balik hati manusia. Karena itu jangan memaksakan diri, buang-buang waktu dan tenaga untuk bertepuk sebelah tangan ya. Maksud saya, hubungan baik tidak boleh diupayakan, tidak boleh dijaga, dan tidak boleh dipertahankan oleh satu pihak saja. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.